Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodatul Janah Lubis dari Unit Kerja Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Learning Journal, Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Mari kita mulai dengan Manajemen ASN. Apa sih kedudukan ASN? Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya adalah peran ASN. Peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, tugas ASN adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak dan kewajiban ASN. Hak ASN adalah gaji, tunjangan dan fasilitas, kemudian cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian perlindungan, dan juga pengembangan kompetensi. Sementara, kewajiban ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Lalu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, dan adapun kewajiban-kewajiban lainnya. Sekarang mari kita lihat fungsi kode etik ASN. Yang pertama adalah sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Lalu, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Bagi organisasi, sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sementara bagi ASN, sistem merit menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Selanjutnya adalah mekanisme pengelolaan ASN yang terdiri dari 3. Manajemen PNS dan manajemen PPPK, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, dan juga organisasi dan sistem informasi. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun jenis barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalry atau rivalitas dan excludability atau ekskludabilitas yang rendah. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Maksudnya adalah, dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua adalah transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Yang ketiga adalah responsif. Responsif di sini maksudnya, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah di sini artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Sedangkan murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Kemudian ada efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, pelayanan publik harus accessible. Artinya, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya. Selanjutnya adalah akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Dan yang terakhir adalah berkeadilan. Penyelenggaraan pemerintah harus bertujuan untuk melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Topik yang terakhir yang akan kita bahas adalah Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of Government berdasarkan jenis ada 4. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga adalah pelayanan barang. Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat adalah pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif adalah pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prasyarat untuk dapat melaksanakan best practice WOG. Yang pertama ada budaya dan filosofi. Menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya merupakan keharusan agar tidak terjadi culture shock dalam dinamika organisasi. Kemudian, cara kerja yang baru. Hal ini terkait bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antara satu sektor dengan sektor lainnya. WOG juga mensyaratkan adanya keahlian atau expertise yang melekat pada SDM yang terlibat di dalam. Kemudian ada akuntabilitas dan insentif, outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas, serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Yang terakhir, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program, dan pelayanan. Collegiate approach yaitu melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Sekian Learning Journal dari agenda 3 kali ini. Semoga bermanfaat.